Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Maria Elvina Putri Damayanti, dengan NRP 50262411012. Jadi, untuk di lab yang ketiga ini, kita akan belajar tentang getting familiar with the Linux shell. Nah, jadi di lab ini kita itu bakal make si Linux command line ini untuk manajemen atau mengatur files dan folder, dan juga untuk melakukan tugas-tugas administratif basic. Jadi yang dasar-dasar. Nah, ini untuk alat yang kita perlukan ada security workstation virtual machine. Nah, jadi untuk instruksi yang pertama, shell basics. Jadi shell ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ke command interpreter di Linux. Ya. Juga kita tahunya the shell ini sebagai terminal, command line, dan command prompt. Nah, shell ini punya adalah cara yang ampuh untuk berinteraksi dengan Linux komputer. Oke, step yang pertama kita akan akses command line. Jadi kita akan buka terminal. Oke, di sini kita akan buka terminal. Oke, selanjutnya adalah, nah, di sini adalah display manual pages from the command line. Nah, jadi kita bisa menampilkan command line help memakai command man, man. Nah, man page itu kependekan dari manual page. Jadi itu adalah built-in documentation of the Linux command. Nah, jadi man page ini menyediakan informasi detail tentang command yang kita berikan dan pilihan-pilihan yang tersedia. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar soal man page. Jadi kita akan ketik di sini man spasi man, terus kita enter. Nah, di sini muncul manual pager utils. Jadi ada name, synopsis, description, terus ada examples, ada overview, dan masih banyak lagi di bawahnya. Oke, nah, jadi untuk pertanyaan pertama ini, name a few sections that are included in a man page. Ya, kita lihat di sini tadi ada, nah, ini ada name, synopsis, terus tadi ada description, ada examples, samples, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, setelah itu kita tekan key untuk exit the man page. Kita tekan key. Nah, kita balik lagi ke awal. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan man command untuk belajar lebih banyak tentang cp command. Nah, kita ketik di sini man cp. Nah, jadi ini namanya cp itu untuk copy files dan directories. Di sini kalau kita mau belajar banyak soal cp, di sini, nah, di sini banyak informasi-informasi tersedia. Oke, jadi kita tahu kalau cp itu kependekan dari copy, ya. Jadi kalau saya tanya what is the function of the cp command, itu adalah copy files from a location to another location. Oke. Nah, selanjutnya ada what command would you use to find out more information about the pwd command.
what is the function of the pwd command. Nah, di sini kita bakal cari informasinya. Nah, kita ini key lagi, kita tekan key lagi. Nah, ini kita klik man pwd, enter. Nah, sini namanya adalah print name of the current or working directory. Nah, di sini banyak informasi-informasi juga soal command yang pwd. Oke, jadi kita akan jawab pertanyaan yang pertama adalah what command would you use to find out more information about the pwd command. Jadi tadi kita menggunakan man pwd. Jadi ini command yang kita gunakan. Terus yang kedua adalah what is the function of the pwd command. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini pwd itu untuk print name of current or working directory. Print name of current or working directory. Ya, ini ada komen yang kita pakai dan ini adalah fungsi dari pwd. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke step 3, create and change directories. Jadi di step ini kita bakal pakai change directory atau cd, make directory atau mkdir, and list directory atau ls commands. Nah, oke. Jadi yang pertama kita akan ketik pwd di prompt. pwd. Nah, sini ada jawabannya home/analyst. Jadi untuk pilihan di sini what is the current directory, jawabannya adalah /home/analyst. /home/analyst. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah navigate to the /home/analyst directory if it is not your current directory. Tapi di sini kita udah ada di sini /home/analyst, jadi langkah ini kita skip aja. Lanjut ke langkah yang C, ketik ls spasi -l at the command prompt to list the files and folders that are in the current folder. Jadi kita ketik ls spasi -l, ls spasi -l. Oke, di sini muncul file dan folder yang ada di current folder. Oke, jadi langkah yang D ini, in the current directory, use the mkdir command to create 3 new folders. Jadi kita akan menggunakan mkdir ini untuk membuat 3 folder baru, yaitu sciops folder 1, sciops folder 2, and sciops folder 3. Nah, sini kita ketik ini mkdir spasi sciops underscore folder 1, terus mkdir spasi sciops underscore folder 2, mkdir sciops folder 3. Oke, setelah itu kita akan ketik ls spasi strip l ini untuk ngeverifikasi apakah folder-folder ini udah terbuat. Nah, kita ketik ls spasi strip l. Oke, jadi di sini udah ada folder sciops folder 1, sciops folder 3. Oh ya, ini ada typo tadi.
harusnya folder 2 jadi folder W. Nah, ini diurutin juga dari 1, 3, terus W. Nah, ini udah muncul, berarti udah terbuat untuk folder yang mkdir yang make direction. Oke, untuk selanjutnya kita akan ketik cd slash home, cd spasi slash home slash analyst slash sciops underscore folder 3 di command prompt, terus kita akan ketik enter. Cd spasi underscore home underscore slash analyst slash sciops folder 3. Oh ya, ini nggak boleh ada spasi harusnya, jadinya cd home analyst sciops folder 3. Oke, nah di sini kita udah ada di sciops folder 3, jadi kita ketik di sini ya, kita ada di home analyst sciops folder 3. Di sini ada beberapa catatan. Jadi in the prompt ini itu ada simbol tilde ini. Simbol tilde ini adalah represents the current user's home directory. Jadi contohnya the current user's home directory is slash home slash analyst. Tapi setelah ada change directory slash home slash analyst slash sciops underscore folder 3 comment, jadi the current user's home directory is now slash home slash analyst slash sciops underscore folder 3. Nah, terus juga ini ada dollar sign. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita mendapat apa ya, keuntungan regular user. Nah, tapi kalau misalnya ada hashtag atau pound sign ini yang ditampilkan di prompt, itu mengindikasikan bahwa itu adalah elevated privilege atau root user. Oke, kita masuk langsung ke challenge ini. Type the comment cd underscore and describe what happened. Oke, kita coba di sini. Cd file, kita enter. Di sini jadi direkturnya tuh berubah dari yang tadi awalnya itu sciops folder 3 jadi ke home lagi sini. Nah, jadi the directory is changed to home directory, jadi dari sciops folder 3 ke home directory. Jadi kita ketikin jawabannya di sini. The directory is changed to the home directory. Oke, jadi next kita akan use mkdir command untuk membuat folder baru. Jadi ada sciops folder 4 di dalam sciops folder 3. Nah, kita coba mkdir masih home slash
analyst slash psyops folder 3 slash psyops underscore folder 4. Oke. Nah, terus kita bakal cek apakah udah terbuat folder di folder 3-nya. Nah, kita ketik ls spasi min l slash home analyst psyops underscore folder 3. Oke, di sini ini totalnya 8. Tadi saya coba dulu ada typo, jadi saya coba lagi. Di sini udah ada psyops folder di dalam di psyops folder 3-nya. Nah, oke. Nah, sampai sini kita sudah menggunakan full atau absolute path. Nah, absolute path itu istilah yang digunakan saat merujuk ke path yang diawali dengan root directory, jadi slash ini. Nah, tapi kita juga bisa kerja dengan relative path. Jadi relative path itu kita mengurangi teks yang kita ketik, jadi nggak akan sebanyak ini yang kita ketik. Nah, tapi untuk mengerti relative path ini kita juga harus ngerti tentang dot and double dot directories. Nah, jadi kita coba from the psyops folder 3 directory use ls spasi min la. Kita coba ini ls spasi min la spasi slash home. Psyops folder 3. Oke, sini ada titik, dot, dan double dot. Nah, jadi di min a option ini memberitahu ls untuk menampilkan semua file. Jadi kita notice di sini ada dot sama double dot. Nah, list ini digunakan untuk digunakan oleh OS-nya untuk nge-tracking current directory yang ditandai dengan dot dan current directory yang ditandai dengan double dot. Nah, kita bisa lihat penggunaan dari dot dan double dot waktu memakai cd command untuk mengubah directory. Jadi kita menggunakan cd command untuk mengubah directory ke dot directory, ke current directory yang tidak terlihat bahwa directory itu berubah. Karena dot ini akan mengubah ke current directory itu sendiri. Nah, kita coba. Jadi slash home slash analyst slash psyops underscore folder 3. Oke, lalu kita ketik cd spasi titik. Nah, ini kelihatan nggak ada yang berubah ya. Jadi sini terlihatnya nggak ada yang berubah, cuma kayak comment interpreternya itu berubah dari directory ke current directory itu sendiri. Jadi jawabannya adalah kita jawab di sini. Ini adalah jawabannya tentang apa yang terjadi. Jadi apparently nothing but the comment interpreter has changed the directory to the current directory itself. Oke, next di sini ada kita mengubah directory
ke double dot directory. Jadi kita akan mengubah directory ke directory yang satu level di atasnya. Jadi di mana directory itu juga dikenal sebagai parent directory. Jadi kita coba ketik di sini cd double dot. Nah, oke. Di sini di directory itu berubah dari SciOps folder 3 ke home analyst di sini. Nah, jadi home analyst ini ada di satu level di atasnya di SciOps folder 3. Jadi kita ketik di sini. Oke, ini the directory was changed to /home/analyst, which is the directory immediately above SciOps folder 3, also known as parent directory. Jadi si home analyst ini adalah parent directory dari si SciOps folder 3. Oke, lanjut. What would be the current directory if you issued the cd double dot command at prompt? Nah, kita coba. Di sini cd spasi. Nah, di sini parent directory-nya adalah, oke, kita klik sini adalah /home. Nah, di sini home ya, dari home analyst ke home. Oke, selanjutnya what would be the current directory if you issued the cd double dot di yang /home. Nah, kita coba cd spasi double dot. Nah, sini ada slash. Jadi ini adalah akar dari file sistemnya, jadi the root of file system. Jadi kita klik di sini. Selanjutnya kita akan coba masukin cd double dot lagi di slash ini. Coba cd. Nah, di sini tetap nggak ada yang berubah, tetap di slash itu karena ini udah level tertinggi, jadi nggak ada yang di atasnya lagi. Jadi ini udah paling atas. Jadi si slash ini nggak punya parent directory karena dia udah directory yang paling tinggi. Jadi kita jawab di sini. Ini jawabannya adalah tetap slash the root of the file system, itu karena because this is the highest level, no upward change is done as the root directory has no parent directory. Jadi root directory ini udah nggak punya directory yang satu level di atasnya lagi karena dia udah level yang paling atas. Jadi yang keempat kita masuk ke redirect output. Jadi di Linux itu ada another powerful command line operator, yaitu redirect. Nah, direpresentasikan dengan simbol lebih dari sama dengan atau the greater than sign. Jadi operator ini mengizinkan output dari komennya itu untuk di redirect ke lokasi lain daripada di current terminal window. Jadi nggak di terminalnya, jadi bisa di lokasi lain. Nah, kita coba di sini. Use the cd command to change the home analyst. Jadi kita pindah directory ke home analyst dulu. cd /home/analyst. Oke. Nah, sini udah berubah directory-nya. Setelah itu use the echo command to echo the message. Because no output was defined, echo will output to the current terminal window. Nah, kita coba di sini echo.
This is a message echo to the terminal window, yaitu the terminal by echo. This is a message echo to the terminal by echo. Nah, di sini karena kita mindahnya itu tidak ditulis kemana, jadi kita di redirect ke terminal window. Jadi tulisan ini di redirect ke terminal window. Ini. Nah, setelah itu, use the greater than sign operator to redirect the output of echo to a text file instead of to the screen. Jadi kita menggunakan the greater than sign operator ini untuk ngedirect output yang ini ke text file daripada ke terminal ini. Nah, kita coba echo. This is a message echo to the terminal by echo. Nah, terus kita greater than sign some text file.txt. Nah, ini nama filenya some text file.txt. Kita enter. Nah, di sini nggak keluar kan yang this is a message echo to the terminal by echo nih, nggak ada outputnya. Nah, kenapa bisa gini? Jadi karena kalau yang tadi itu kan yang atas ini echo this is a message echoed by terminal by echo ini dia di direct ke terminal window, jadi tetap di sini. Nah, sedangkan kalau yang kedua ini kita di redirect ke file yang atas nama ini, yang some underscore text underscore file.txt. Nah, jadi di sini no output was shown. Nah, is that expected? Explain. Nah, jadi untuk jawabannya adalah oke, jadi ini jawabannya. Nah, jadi the output was redirected to some underscore text underscore file.txt file. Jadi tulisan yang ada di sini itu ke redirect di file yang dengan nama some underscore text underscore file.txt. Nah, selanjutnya notice that even though the some text file txt did not exist, jadi kita kan sebenarnya nggak buat manual ya some text file txt file ini. Nah, tapi dengan echo command itu otomatis dibuat untuk menerima output yang di-generate sama si echo tadi. Nah, sekarang kita coba untuk memakai ls spasi -l untuk ngeverifikasi apakah beneran file itu udah beneran dibuat. Nah, kita coba di sini ls spasi -l some underscore text underscore file txt. Oh, t.txt. Nah, sini kata udah dibuat some text filenya ini udah ada di folder yang analis ini dibuatnya. Nah, terus kita akan mencoba untuk menampilkan isi dari file yang some text file.txt ini dengan pakai command cat. Jadi cat some underscore text underscore file.txt. Nah, ini tadi kan output yang kita generate dari si echo tadi. Nah, echo sini kan di sini nggak nampilin output, tapi outputnya itu sudah ada di some text file.txt ini. Nah, lanjut kita akan menggunakan the greater than sign operator untuk ngedirect output echo yang berbeda ke some text file ini. Nah, kita coba.
greaters than sign some underscore text underscore file dot txt. Nah, oke. Setelah itu kita menggunakan cat command lagi untuk menampilkan isi dari si some text file .txt ini. Jadi cat some underscore text underscore file .txt. Nah, ini adalah isi dari output output yang kita redirect ke some text file.txt. Nah, tapi kita mungkin kita notice kayak kemana yang tadi output yang pertama yang this is the message echoed by to the terminal by echo nih kok nggak ada, kok langsung uh, output yang terbaru. Nah, jadi itu karena jadi kita karena menggunakan the greater than sign ini, jadi uh, pesan yang ada di text file tadi itu bener apa di replace sama teks yang baru. Jadi output yang pertama itu di replace sama output yang baru. Nah, karena si the greater than sign ini itu kayak menghancurkan isi dari text file sebelum kita nulis pesan atau yang baru ini ya. This is a different message once again echoed by to the terminal by echo. Jadi yang output yang kedua ini mereplace output yang pertama karena kita pakai the greater than sign. Lalu kita jawab ini, what happened to the text file, explain. Jawabannya, the text file was completely replaced by the new message. The greater than sign operator destroyed the contents of the txt file before writing the message echoed by echo. Oke, lanjut ke step yang kelima yaitu redirect and append to a text file. Jadi tadi yang sebelumnya kan kita redirect tapi output yang baru itu replace output yang lama. Terus gimana sih kalau misalnya kita mau cuma nambahin aja, jadi nggak mengganti. Jadi kita cuma nambahin satu line di bawah output yang lama. Nah, jadi kita bakal pakai nggak cuma satu tapi double greater than sign. Nah, similar to the greater than operator, the greater than sign operator, double greater than sign operator also allows for redirecting data to files. Nah, bedanya yang double greater than sign ini menambahkan data di bawah file yang dirujuk. Jadi tetap isi yang sebelumnya itu akan tetap ada. Jadi kita nggak replace. Nah, kita coba di sini. Nah, echo. This is another line of the text. It will be appended to the output file. Okay. Greater some text file.txt on text file.txt. Oke, kita enter. Nah, terus kita cek menggunakan cat command untuk menampilkan isi dari some text file tadi. Jadi cat some text file.txt. Nah, ini tadi kan output yang sebelumnya. Nah, yang output yang di sini. Ini output sebelumnya. Nah, yang this is another line ini kan akan ditambahkan di bawahnya. Jadi nggak mengganti output yang sebelumnya ditambahkan. Nah, terus kita jawab, what happened to the text file, explain. Oke, jadi jawabannya the new message was appended to the end of the file. Jadi pesan yang baru itu ditambahkan di akhir file dan kita juga tetap apa ya keeping the original contents intact. Jadi kita keep the
keep output sebelumnya tetap ada di situ dan nggak di replace. Oke, jadi untuk step yang keenam ini ada work with hidden files in Linux. Jadi di Linux itu ada file-file yang emang nggak ditunjukkan by default. Jadi dinamanya juga hidden files. Jadi mereka itu nggak punya sesuatu yang spesial. Jadi mereka disebut dengan hidden files karena fitur ini. Nah, contohnya itu ada .file 5, .file 6, .file 7. Jadi ditandainya dengan single dot di depan nama filenya. Oke, lanjutnya kita coba ini use ls spasi minus l to display all the files stored in the analyst home directory. Jadi kita gunakan ini untuk menampilkan file yang disimpan di directory analyst home. Oke. Jadi kita coba ls spasi minus l. Oke, sini ini ada directory dan file. Jadi yang warna biru ini adalah directory dan yang putih ini adalah file. Nah, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 file dan di sini juga jawabannya bisa bermacam-macam tergantung kita udah nyimpan file sama directory apa aja. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan ls spasi min la command untuk menampilkan semua file di home directory of analyst. Jadi semuanya termasuk sama hidden files. Nah, kita coba ls spasi minus la. Nah, sini ini ada lebih banyak file yang ditampilkan. Jadi untuk pertanyaan sini, how many more files are displayed than before explain. Nah, oke, kita ketik dulu jawabannya. Jadi jawabannya adalah many more as ls spasi minus la displays. Jadi ls spasi l minus la ini menunjukkan lebih banyak. Jadi menambahkan regular file juga menampilkan hidden file yang ada di folder. Nah, terus is it possible to hide entire directories by adding a dot before its name as well? Jadi apakah mungkin untuk menyembunyikan semua directory dengan menambahkan titik sebelum nama mereka? Nah, jadi jawabannya adalah yes, bisa. Nah, selanjutnya, are there any directories in the output of ls spasi minus la above? Nah, jawabannya adalah there are many hidden directories in the output. Oke. Nah, ini untuk jawabannya. There are many hidden directories in the output. Nah, terus lanjut. Give 3 examples of hidden files shown in the output of ls spasi minus la above. Nah, kita coba lihat. Nah, ini adalah tiga contoh dari hidden file yang diawali dengan titik di depan nama filenya. Terus kita mau cari tahu ls command ini sebenarnya untuk apa dengan mengetik man ls command di sini. Man ls. Nah, sini jadi ls itu gunanya adalah untuk menampilkan list directory contents. Jadi menampilkan isi dari directory-nya. Di sini juga banyak deskripsi, juga masih ada. Nah, oke, di sini banyak banget penjelasan mengenai ls. Jadi pokok fungsinya ini adalah untuk menampilkan konten dari list directory. Oke, jadi kita masuk ke part kedua yaitu copying, deleting, and moving files. Jadi yang kita masuk step pertama, copying files. Jadi ada namanya cp command. Ini cp ini digunakan untuk copy files di sekitar local file system. Jadi waktu kita menggunakan cp ini, kopian baru. Jadi kopian baru dari file yang dibuat itu diletakkan di
tempat yang spesifik, tapi tetap apa ya, tidak memindahkan original file. Jadi original file tetap di tempat yang sebelumnya. Nah, jadi parameter pertama itu adalah file yang ingin dipindah, dan parameter yang kedua adalah tempat yang dituju. Nah, kita coba di sini. cp sum underscore x file .txt select score. Nah, ini saya gunakan folder 1 karena tadi di atas itu folder 2-nya typo, jadi kita gunakan folder 1. Nah, oke, kita akan memindahkan sum text file txt ini ke sciops folder 1. Nah, sudah, setelah itu kita akan mengidentifikasi parameter di cp comment di sini. Nah, what are the source and destination files? Jadi kita akan menggunakan full patch untuk merepresentasikan parameternya. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi source-nya ini home/analyst/ nama filenya, destination-nya /home/analyst/ sciops folder 1 sum file txt. Ini jawabannya. Nah, selanjutnya kita gunakan ls comment untuk memverifikasi kalau misalnya beneran sum text file txt ini ada di sciops folder 1. Jadi kita gunakan folder 1. Nah, jadi kita copy ini. Nah, di sini udah ada some text file di dalam sciops folder 1. Nah, juga kita akan pakai ls comment untuk memverifikasi apakah some text file ini juga ada di home directory. Jadi, apakah dia tuh cuma di copy atau dia juga dipindah. Jadi, kita ngecek itu. Kita masukkan ls -l. Nah, di sini masih ada. Some text file di sini masih ada. Jadi, kita cuma nge-copy, bukan ngepindah. Oke, untuk step yang kedua kita akan deleting files and directories. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan rm command untuk menghapus files. Nah, ini kita mau menghapus some text file.txt ini dari home directory. Nah, kita pakai command ini. rm spasi some text file.txt. Some text file. Oke, nah setelah itu kita cek apakah benar sudah terhapus atau belum dengan pakai command ls. -l. Nah, di sini sudah nggak ada lagi some text file.txt-nya ini. Oke, selanjutnya. Nah, di Linux itu direktori itu juga dilihatnya sebagai file. Nah, tapi kalau misalnya kita mau hapus file itu nggak cukup cuma pakai rm command doang. Nah, jadi kita harus nambahin -r atau recursive itu untuk ngapus direktori. Nah, jadi kita coba untuk ngapus sciops folder 1, tapi di sini kita pakai folder yang tadi saya typo, jadi sciops folder W. Jadi kita coba hapus. Nah, ini ada folder W. Kita coba hapus rm spasi recursive spasi sciops folder W. Ini ya, sciops folder W. Nah, terus kita cek lagi pakai command ls spasi -l. Nah, di sini udah nggak ada lagi folder yang sciops folder W itu udah nggak ada lagi. Jadi kita udah ngehapus directory sciops folder W. Lanjut ke step 3 yaitu moving files dan directories. Nah, jadi moving files itu kerjanya hampir mirip dengan copying files, tapi bedanya adalah moving files itu kita ngapus file asli di original location. Jadi kita mindah, bukan cuma sekedar ngopi. Nah,
Terus kita menggunakan mv commands untuk pindah files di sekitar local file system. Nah, di sini kita bakal coba mindahin some text file ini dari SciOps folder 1, karena tadi saya pakai folder 1, ke balik ke home directory. Nah, kita coba mv SciOps folder 1 some text file.txt mv SciOps folder 1. Nah, oh oh iya, kita kurang titik, sorry. Jadi kita ketik lagi SciOps folder 1 some text file.txt spasi titik. Nah, oke, ini sudah. Nah, kita akan cek apakah di folder 1 ini masih ada si some text file ini. Kita pakai command ls l SciOps folder 1. Nah, di sini udah nggak ada file sama sekali. Nah, kita coba di Home Analyst. Kita coba cek apakah sudah terpindah filenya. ls l home. Oke, kita coba. Nah, di sini udah terpindah lagi. Some text file.txt udah dipindah dari SciOps folder 1 ke home directory-nya. Oke, selanjutnya kita jawab tanya ini. What command did you use to accomplish the task? Nah, jadi kita tadi pakai ini ya, mv SciOps folder 1 some text file.txt ini. Ini ya tadi yang kita gunakan untuk memindah some text file.txt ini dari SciOps folder 1 ke home directory. Oke, untuk yang terakhir di lab getting familiar with the Linux shell, jadi ada pertanyaan refleksi. What are the advantages of using the Linux command line? Jadi ini jawabannya bisa bervariasi. Jadi saya ketikkan dulu jawabannya. Oke, jadi itu jawabannya ini. The command line allows the users more option and control over the graphical interface. Jadi command line itu mengizinkan pengguna untuk memiliki lebih banyak pilihan dan kontrol dari graphical interface. Nah, semakin user ini lebih berpengalaman dengan atau lebih lebih berpengalaman dengan command line, jadi pengguna ini bisa mengkombinasikan beberapa komen di dalam satu script untuk mengerjakan tugas harian. Nah, command line interfaces juga menggunakan lebih sedikit resources saat pengguna ini menjalankan komputer secara remote. Baik, sekian dari saya untuk lab Getting Familiar with the Linux Shell. Terima kasih.